Namaku Dimas, usia 25 tahun. Seorang pria biasa dengan hidup yang juga biasa. Pekerjaan sebagai desain grafis lepas membuat hari-hariku lebih banyak dihabiskan di depan layar laptop, ditemani kopi dingin dan playlist Spotify yang itu-itu saja. Hidupku datar sampai aku bertemu dengannya. Hari itu aku diundang seorang klien ke sebuah pameran seni. Sebenarnya malas karena aku bukan tipe orang yang suka keramaian, apalagi basa-basi dengan orang asing. Tapi entah kenapa aku tetap datang. Dan di sanalah aku melihatnya, wanita itu. Dia berdiri sendirian di depan lukisan bergaya surrealis. Matanya menatap dalam, seolah tenggelam di dalam warna-warna liar yang tercetak di kanvas. Tubuhnya ramping, rambutnya panjang sebau dengan potongan elegan. Dan wajahnya, entah kenapa terasa familiar. Tapi aku tidak tahu dari mana. Aku mendekat tanpa sadar, hanya ingin melihat lukisan dari dekat, atau mungkin ingin berada di dekatnya. Saat mataku menyapu sisi lukisan, dia tiba-tiba bicara tanpa menoleh. "Kamu suka gaya seperti ini?" Suaranya lembut tapi jelas. Ada ketenangan dalam nada bicaranya yang langsung membuatku merasa seperti anak kecil yang baru belajar berbicara. Aku mengangguk kikuk. Ya, warnanya seperti kacau tapi entah kenapa menyatu. Dia tersenyum. Akhirnya menoleh padaku, dan saat mata kami bertemu, waktu seperti berhenti sesaat. Dia tidak terlihat seperti wanita seusia teman-teman sebayaku. Mungkin 40-an awal, tapi aura yang dia pancarkan, matang, berkelas tapi hangat. Seperti rumah. "Saya Ayunda," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menyambutnya. "Dimas." Lalu kami berbincang tentang lukisan, tentang hidup, tentang hal-hal remeh yang entah kenapa terasa penting saat dibicarakan dengannya. Dia bercerita dengan ringan, tapi setiap ucapannya membawa kedalaman. Seperti seseorang yang telah melalui banyak hal, namun tidak ingin membebani siapapun dengan kisahnya. Aku tidak tahu berapa lama kami berdiri di sana. Tapi saat kami berpisah, aku menyadari satu hal. Aku ingin bertemu dengannya lagi. Beberapa hari setelahnya, aku memberanikan diri mengirim pesan. Nomornya kudapat secara tidak sengaja dari panitia pameran. Aku tahu itu sedikit lancang, tapi aku tak bisa menahan dorongan ini. "Hai, ini Dimas, yang ngobrol di depan lukisan kekacauan terindah. Kamu masih ingat?" "Tidak butuh waktu lama," dia membalas. Tentu saja ingat, lukisannya lebih cepat hilang dari galeri dibanding perbincangan kita. Dan seperti itu semuanya dimulai. Kami mulai bertukar pesan, lalu telepon, lalu kopi sore, lalu makan malam. Aku mulai mengenalnya lebih dalam, seorang perempuan yang tinggal sendiri. Tidak banyak bicara soal keluarga dan terlihat nyaman menjalani hidup dengan cara yang tenang dan teratur. Tidak pernah dia menanyakan soal keluargaku dan aku juga tidak menanyakan miliknya. Kami hanya hidup di momen seperti dua orang asing yang saling memahami tanpa banyak syarat. Tapi perasaan itu tumbuh, pelan tapi pasti. Aku jatuh cinta padanya. Bukan karena parasnya yang masih anggun di usianya, bukan juga karena cara bicaranya yang tenang, tapi karena dia adalah rumah yang selama ini tidak pernah kutemukan, bahkan di tengah keluargaku sendiri. Dan yang lebih aneh, dia pun mulai membalas perasaanku, tapi ada sesuatu di matanya. Setiap kali aku bicara tentang masa depan, tentang kemungkinan untuk lebih dari sekadar teman dekat, ada semacam keraguan, ketakutan yang hanya muncul sesekali, seperti ia menyimpan sesuatu yang tak ingin ia buka. Dan aku, bodohnya, terlalu sibuk mencintai, sampai tak peduli pada tanda-tanda kecil itu. Aku tidak tahu bahwa wanita yang saat itu mulai mengisi hidupku adalah seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupku jauh sebelum aku mengenalnya kembali. Kopi jadi alasan paling sering kupakai untuk bertemu dengannya. Kadang sore, kadang malam, tergantung jam kosong kami. Tempatnya pun tidak pernah tetap. Kadang di kafe kecil yang tersembunyi di gang sempit, kadang di restoran rooftop dengan cahaya lampu temaram. Tapi dimanapun itu, satu hal yang selalu sama, aku dan dia. Dua manusia yang seperti berada di dunia mereka sendiri. Ayunda tak pernah bicara banyak soal masa lalunya. Aku pun tak memaksa. Hubungan kami berjalan seperti air. Santai, mengalir tapi menenangkan. Semakin lama,
Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Suaranya di telepon malam-malam, tawa kecilnya saat aku menceritakan hal konyol. Bahkan caranya menatapku dalam, namun seperti menjaga jarak tertentu yang tak bisa kutembus. Aku mulai memanggilnya Yun. Awalnya dia menolak. Katanya itu terlalu akrab. Tapi kemudian dia membiarkannya. Dan diam-diam, aku merasa menang. Di suatu malam yang agak sepi, kami duduk di balkon apartemennya. Hanya ada suara angin dan sisa dentingan gelas kopi. Dia memeluk kakinya, duduk menyandar ke kursi rotan, sementara aku memandangi langit. "Kalau boleh jujur," kataku pelan, "aku nggak tahu kenapa kamu mau dekat-dekat sama aku. Maksudku kamu dewasa, mapan, cerdas, sedangkan aku..." Dia menoleh, tersenyum kecil. "Kamu juga cerdas," aku tertawa. "Kamu cuma bilang itu, biar aku nggak minder." "Aku bilang itu karena aku memang merasa begitu. Kamu membuatku merasa hidup lagi." Perkataannya membuatku diam, dan jujur sedikit sesak. "Hidup lagi?" Dia mengangguk pelan, matanya memandangi langit yang kosong. "Sebelum kamu datang, aku seperti mayat berjalan. Aku kerja, tidur, makan, tapi nggak hidup. Kamu mengembalikan itu." Aku ingin bertanya lebih jauh. Apa yang membuatnya jadi mayat berjalan? Apa yang telah dia alami? Tapi aku memilih diam. Aku takut jika aku menggali terlalu dalam, aku akan menemukan sesuatu yang membuatku ragu. Dan saat itu, aku terlalu jatuh untuk meragukannya. Hari-hari kami terus berjalan seperti itu. Tanpa label, tanpa status. Tapi semakin hari semakin sulit untuk menahan perasaan ini. Dan aku tahu dia juga merasakannya. Sampai suatu malam aku mengantarnya pulang setelah makan malam di luar. Dia tampak lelah, tapi tetap menyempatkan diri, membuat teh untukku. Saat itu aku menatapnya lama, dan dia pun menatapku. Ada jeda panjang di antara kami. "Aku ingin kamu tahu satu hal," kataku akhirnya. "Aku serius denganmu." Dia menghela napas, matanya tiba-tiba terlihat sedih. "Dimas, aku tahu ini aneh. Aku lebih muda, banyak yang akan menilai, tapi aku nggak peduli. Aku cuman tahu satu hal, aku pengen hidup bareng kamu. Jalan bareng kamu apa adanya." Wajahnya berubah, seperti orang yang baru saja ditampar kenyataan. "Kenapa kamu memilih aku? Di luar sana banyak perempuan lain yang seumuran kamu, lebih cocok, lebih pantas." Aku menggenggam tangannya. "Karena kamu berbeda. Dan karena hatiku milih kamu, Yun." Sesederhana itu. Dia diam cukup lama, lalu menunduk. Aku pikir dia akan menolak. Tapi kemudian, dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar, dia berkata, "Kalau kamu memang yakin, ku nggak akan lari." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memeluknya, hangat, aneh. Tapi juga sangat benar. Kami akhirnya mengumumkan hubungan kami beberapa minggu kemudian. Reaksi teman-temanku campur aduk. Ada yang kaget, ada yang bilang aku edan. Tapi aku tak peduli. Bagiku ini bukan soal usia atau masa lalu, ini soal rasa yang tak bisa kupungkiri. Satu-satunya hal yang belum kulakukan adalah mengenalkannya pada keluarga. Bukan karena malu, tapi karena aku ingin memilih waktu yang tepat. Ayahku sudah lama tak ada sejak bercerai dari ibuku bertahun-tahun lalu. Ibuku kini tinggal bersama adik perempuanku dan hubungan kami baik-baik saja. Tapi aku tahu, kabar ini akan mengejutkan mereka. Terutama karena aku belum pernah cerita tentang Ayunda sama sekali. Tapi aku berpikir mereka akan mengerti, cepat atau lambat. Aku tidak tahu bahwa pertemuan mereka kelak bukan hanya akan mengejutkan, tapi juga membuka pintu masa lalu yang seharusnya tetap terkunci. Aku masih ingat jelas hari itu, hari ketika aku resmi menjadi suami dari Ayunda. Kami tidak membuat pesta besar, hanya akad sederhana di sebuah villa kecil yang dikelilingi pohon-pohon pinus. Ayunda memakai kebaya putih yang begitu sederhana, tapi terlihat sangat anggun di tubuhnya. Aku sendiri memakai jas abu-abu tua yang dipinjam dari seorang teman. Tak ada keramaian, tak ada sorak-sorai tamu. Hanya aku, dia, penghulu, dan 2 saksi yang kami sewa secara mendadak. Kami menikah dalam diam, bukan karena malu, tapi karena dia memintaku. Aku tidak ingin jadi bahan gunjingan. "Cukup kamu dan aku yang tahu betapa seriusnya ini," katanya waktu itu. Aku menurut seperti biasa. Karena bagiku, selama bisa hidup bersamanya, semua sah-sah saja. Lagi pula,
Setelah sah secara hukum dan agama, aku pikir sisanya bisa menyusul. Setelah menikah, kami tinggal di apartemennya. Hidup kami berjalan tenang, bahkan cenderung membosankan bagi sebagian orang. Tapi bagiku itu cukup. Kami sarapan bersama. Kadang dia menyiapkan bekal makan siang untukku. Malam hari kami nonton film lawas atau ngobrol tentang lukisan yang baru dia lihat di internet. Satu hal yang selalu terasa asing bagiku adalah kamar Ayunda yang sangat rapi dan kosong. Tidak ada foto keluarga, tidak ada album lama, tidak ada jejak siapa dia di masa lalu. Bahkan ketika aku iseng membuka laci di meja riasnya, semuanya kosong. Atau hanya berisi peralatan make up dan parfum. Sesuatu yang normal, tapi juga tidak. Dan aku mulai merasa seolah aku hanya mengenalnya dari potongan masa kini. Masa lalunya gelap, tak bisa ku tembus, tak bisa ku gali. Setiap kali aku tanya tentang keluarganya, dia hanya menjawab pendek. Aku yatim piatu sejak muda. Aku tumbuh sendiri. Keluarga aku rumit, dan aku tak pernah menekan lebih dari itu. Sampai suatu hari, ibuku menelpon. Nada suaranya bahagia, seperti biasanya jika ada kabar baik. Mas, kamu ke rumah akhir pekan ini ya? Adikmu wisuda. Jangan lupa ajak istrimu sekalian. Aku diam sesaat. Ini pertama kalinya keluargaku akan bertemu Ayunda. Dan entah kenapa, ada rasa cemas yang tiba-tiba muncul di dada. Iya, Bu. Insya Allah aku datang. Hari itu juga aku menyampaikan kabar pada Ayunda. Dia diam lama sebelum menjawab. Apa mereka tahu aku lebih tua darimu? Belum. Tapi itu bukan masalah, kan? Aku yakin mereka akan mengerti setelah ketemu kamu. Dia hanya tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Hari pertemuan tiba. Aku dan Ayunda datang ke rumah ibuku di pinggiran kota. Saat mobil kami berhenti di halaman, ibu sudah berdiri di teras dengan wajah berseri. Adikku juga menyambut dengan senyum lebar. Akhirnya ketemu juga sama istri Mas Dimas, kata adikku sambil menggoda. Ayunda turun dari mobil, tersenyum hangat, dan menyapa sopan. Bahkan mencium tangan ibuku seperti menantu pada umumnya. Ibuku tampak sedikit terkejut, tapi tetap membalas ramah. Kami masuk ke dalam, duduk bersama. Ayunda pandai bersikap. Dia berbicara santun, tidak berlebihan, dan tahu kapan harus mendengarkan. Bahkan saat ibuku mulai menanyakan hal-hal pribadi seperti pekerjaan, makanan favorit, atau kesibukan sehari-hari, Ayunda menjawab dengan tenang. Sampai kemudian, sebuah suara memecah ketenangan itu. Kamu, Ayunda, suara itu milik ayahku. Ya, dia muncul tiba-tiba. Setelah bertahun-tahun menghilang, dia muncul begitu saja di rumah itu, katanya ingin memberi selamat pada anak bungsunya yang wisuda. Tapi yang lebih mengejutkan bukan kehadirannya, melainkan ekspresi wajahnya saat melihat Ayunda. Wajahnya berubah, matanya membelalak dan tubuhnya menegang. Ayunda juga tampak pucat, bahkan cangkir di tangannya hampir terjatuh. Apa kamu? Ayunda? Ayunda yang dulu? Ayunda berdiri. Bibirnya gemetar, ibuku menoleh, bingung. Kalian saling kenal? Ayah menatapku. Dimas ini istrimu? Aku mengangguk, bingung. Iya. Memangnya kenapa? Ayah menatap Ayunda lagi, lalu kembali menatapku dengan tatapan yang sulit. Dijelaskan. Campuran antara marah, kaget, dan takut. Dimas, dia itu dulu pernah jadi istri ayah. Ruangan itu membeku. Seolah udara ditarik keluar dari paru-paru kami, ibuku menjatuhkan gelas di tangannya. Adikku menutup mulutnya dengan tangan. Dan aku tak bisa bicara, tak bisa berpikir. Aku hanya berdiri di sana, membeku, menatap wanita yang baru saja kupanggil istriku pagi ini, dan mencoba menerima kenyataan bahwa dia dulu pernah menjadi ibu tiriku. Aku tak ingat bagaimana aku pulang hari itu. Kepalaku terasa penuh, seolah setiap kata yang terdengar di ruang tamu rumah ibuku tadi menancap seperti paku di otak. Ayunda duduk di sebelahku di dalam mobil, tapi kami tak saling bicara. Tak ada yang bisa dikatakan, pikiranku terus berputar. Dia itu dulu pernah jadi istri ayah. Kalimat itu terus terulang, bergaung di kepalaku, menamparku dengan kenyataan yang bahkan tak pernah terlintas sebelumnya. Ayunda istriku pernah menjadi istrinya ayah.
Berarti dia pernah menjadi ibu tiriku, tangan di setir mobil gemetar. Perutku mual. Dunia yang sebelumnya terasa hangat bersamanya kini mendadak dingin dan retak. Begitu sampai di apartemen, Ayunda langsung masuk ke kamar. Aku mengikuti diam-diam, berharap penjelasan datang darinya sebelum aku benar-benar gila karena menebak-nebak. Dia duduk di tepi ranjang menunduk dan akhirnya bicara lebih dulu. Aku memang pernah menikah dengan ayahmu, tapi itu sudah lebih dari 10 tahun lalu. Pernikahan itu tidak pernah benar-benar menjadi rumah untukku. Dan kamu nggak kepikiran sama sekali untuk cerita itu ke aku. Suaraku parau, tertahan. Dia menoleh, matanya merah. Kamu nggak ingat aku, Dimas. Kamu masih kecil saat aku menikah dengan ayahmu. Kita bahkan hanya tinggal serumah selama 8 bulan. Setelah itu aku pergi. Tapi kamu tahu siapa aku sejak awal, kan? Ayunda terdiam. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku tahu, katanya akhirnya. Tapi aku juga tahu kamu nggak ingat. Dan aku pikir aku bisa menebus semuanya dengan mencintaimu sungguh-sungguh. Aku berjalan menjauh, kamar terasa sesak. Kamu seharusnya cerita, Yun. Aku bukan anak kecil, aku punya hak tahu. Kita menikah, Ayunda. Bukan main-main. Dia bangkit berdiri, suaranya mulai meninggi. Kamu pikir aku nggak merasa bersalah? Setiap hari aku dihantui perasaan itu. Tapi aku jatuh cinta sama kamu, Dimas. Dan aku takut kalau aku cerita kamu akan pergi. Air matanya jatuh. Aku sudah kehilangan rumahku 2 kali. Pertama, saat ayahmu menceraikanku tanpa alasan yang jelas. Kedua, saat aku menyadari bahwa aku mencintai anak tiriku sendiri. Aku menggenggam kepalaku. Rasanya mau pecah. Semua yang kupikir nyata kini serba kabur. Aku mencintai wanita yang pernah menjadi bagian dari keluargaku. Sekalipun aku tak pernah benar-benar mengingatnya. Tapi bagaimana dengan keluargaku sekarang? Bagaimana dengan ibuku, adikku, ayahku yang akhirnya muncul kembali setelah menghilang bertahun-tahun? Aku tahu mereka tidak akan tinggal diam, dan aku tidak salah. Esoknya, ibuku menghubungiku, suaranya dingin. Mas Dimas, ibu mau bicara. Aku datang ke rumah tanpa Ayunda, dan dari detik pertama aku masuk, aura itu sudah terasa. Dingin, penuh penolakan, seperti aku bukan lagi anak mereka. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tanya ibu. Kamu menikahi mantan istri ayahmu sendiri. Kamu tahu itu artinya apa? Aku nggak tahu, Bu. Aku cuma tahu aku mencintai dia. Ibu menatapku tajam. Cinta bukan alasan untuk melupakan adab, Mas. Dia itu dulu istri ayahmu. Walaupun cuma sebentar dia pernah jadi ibumu. Kamu tegak? Ayah hanya duduk diam. Tapi tatapannya pun tak kalah tajam. Bahkan adikku yang biasanya paling santai kini ikut bicara. Kak, kamu mikir nggak sih orang lain bakal bilang apa? Keluarga kita bakal jadi bahan omongan. Aneh, nggak masuk akal. Aku ingin marah. Tapi aku tahu, di balik semua itu, mereka hanya takut. Takut jadi bahan cemoohan. Takut kehilangan harga diri di mata orang. Aku yang menjalani hidup ini. Bukan mereka. Tapi kamu bagian dari keluarga ini, bentak ibu. Dan kalau kamu tetap sama dia, jangan harap kamu masih kami anggap sebagai anak. Jantungku seakan berhenti. Apa ibu serius? Lebih dari itu. Kamu boleh keluar dari rumah ini sekarang. Aku berdiri. Tenggorokanku kering tapi aku tetap bicara. Baik, kalau itu pilihan ibu, aku terima. Aku keluar dari rumah itu sendiri. Rasanya seperti kehilangan semuanya dalam 1 hari. Aku kehilangan keluarga. Dan entah kenapa, saat itu juga, aku merasa mulai kehilangan diriku sendiri. Sesampainya di apartemen, Ayunda menyambutku dengan wajah cemas. Tapi aku hanya memeluknya erat tanpa berkata apa-apa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi hari ini, aku tahu satu hal. Aku sudah memilih jalanku, dan tak ada jalan kembali. Hari-hari setelah pertengkaran dengan keluargaku terasa sunyi. Bukan hanya karena tak ada lagi telepon atau pesan dari ibu dan adik, tapi juga karena aku dan Ayunda tak lagi banyak bicara seperti dulu. Ada semacam dinding tipis yang tumbuh perlahan di antara kami, tidak terlihat tapi terasa. Seperti udara yang lebih dingin setiap pagi,
dan keheningan yang lebih panjang setiap malam. Ayunda masih bersikap seperti biasanya, menyambutku saat pulang, menyiapkan teh hangat, menanyakan kabar, pekerjaanku. Tapi aku bisa merasakan, semua itu terasa dipaksakan. Ada rasa bersalah di matanya yang tidak pernah hilang sejak hari pertemuan dengan keluargaku. Rasa bersalah yang diam-diam menular padaku. Dan yang paling kutakutkan mulai terjadi. Cinta kami mulai terasa lelah. Sore itu aku pulang lebih cepat. Ayunda sedang menyiram tanaman di balkon. Rambutnya dikuncir, matanya tampak sayu. Aku memandanginya sejenak sebelum akhirnya bicara. Aku ditawari pindah kerja ke luar kota. Dia menoleh cepat, wajahnya kaget. Pindah? Aku mengangguk. Masih di bidang yang sama, tapi butuh. Aku standby di kantor cabang setidaknya setahun ke depan. Ayunda diam lama. Kamu mau ambil tawaran itu? Aku menarik napas panjang. Aku belum tahu. Mungkin aku butuh waktu untuk menenangkan pikiran, merenung, atau lari. Aku menatapnya. Aku nggak lari, Yun, tapi kamu sendiri tahu semuanya berubah. Setelah hari itu aku nggak bisa tidur tanpa teringat wajah ibu. Atau kata-kata ayah, atau aku berhenti bicara karena kata berikutnya terlalu berat untuk keluar. Atau kamu. Ayunda menunduk. Suaranya pelan. Kalau kamu mau pergi, aku nggak akan tahan. Tapi izinkan aku jujur, Mas. Aku takut kehilangan kamu. Bukan karena aku egois, tapi karena kamu satu-satunya tempat aku pulang sekarang. Aku mendekatinya, menggenggam tangannya yang dingin. Kita berdua hancur, Yun. Kita saling mencintai, tapi cinta kita dibangun di atas reruntuhan masa lalu. Dan aku mulai takut, apa kita bisa benar-benar sembuh di atas luka itu? Ayunda menggigit bibirnya, matanya basah. Kalau kamu pergi, aku akan tetap di sini. Tapi janji satu hal. Apa? Jangan pulang kalau kamu sudah lupa rasanya mencintaiku. Dan malam itu kami tidur dalam satu ranjang tapi saling membelakangi. Tak ada pelukan, tak ada bisikan. Hanya dua orang yang dulu merasa saling memiliki, kini tak tahu apakah mereka masih bisa bertahan sebagai kita. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti semacam penghakiman diam-diam. Kabar tentang hubungan kami mulai menyebar di lingkungan kantor dan pertemanan. Tak jelas siapa yang pertama kali membuka mulut, tapi gosip tak butuh bukti untuk menyebar. Cukup satu nada sumbang dan dunia ikut bersorak. Katanya, Dimas nikah sama mantan ibu tirinya. Pantes aja istrinya nggak pernah diajak kumpul keluarga. Anak-anak sekarang nekat. Cinta kok sampai nggak punya malu. Aku mendengar semua itu di ruang istirahat, di lift, bahkan di chat grup yang seharusnya tempat saling mendukung. Dan setiap kali pulang, aku hanya bisa menatap Ayunda yang mulai sering termenung di balkon. Sesekali dia menggambar lukisan hitam putih yang penuh garis pecah. Lukisan yang lebih mirip luka daripada seni. Sampai akhirnya pada suatu malam, dia menyerahkan satu dokumen padaku. Surat pengunduran diri dari pekerjaan lepasnya di galeri seni. Aku mau pergi sebentar, keluar kota, mungkin ke rumah tanteku di Jogja. Aku butuh menenangkan diri juga, Mas. Aku mematung. Ini karena aku, dia tersenyum samar. Karena kita, kami berpisah hari Minggu pagi. Dia berangkat naik kereta, dan aku menunggunya sampai menghilang di balik pintu peron. Dan di sana, di stasiun yang penuh sesak itu, aku merasa untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar sendirian. Sudah 2 minggu sejak Ayunda pergi ke Jogja. Hari-hariku berjalan lambat dan kosong. Aku masih pergi bekerja seperti biasa. Masih makan 3 kali sehari. Masih menyalakan televisi di malam hari meski tak benar-benar menonton. Tapi hidupku terasa seperti bayangan dari sebelumnya. Setiap sudut apartemen mengingatkanku padanya. Teko, teh yang tak pernah lagi terisi. Lukisan di ruang tamu yang belum selesai. Bantal di sisi kiri ranjang yang tetap datar setiap pagi. Aku mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi jawabannya singkat. Bahkan kadang hanya centang biru tanpa balasan. Dan yang membuatku lebih gelisah adalah mimpiku. Beberapa malam terakhir aku bermimpi tentang Ayunda. Tapi dalam mimpi itu, dia bukan istriku,
Dia seperti seseorang asing, berjalan menjauh di lorong, gelap sementara aku terus memanggil namanya. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memutuskan membuka laci tempat Ayunda. Biasa menyimpan dokumen-dokumen pribadi. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaran yang selama ini kutahan tumbuh menjadi ketakutan. Aku menemukan sebuah map berwarna coklat tua. Di dalamnya ada beberapa dokumen, surat cerai dari ayahku, KTP lama, dan sebuah amplop kecil yang hampir kusangka tak penting. Tapi saat kubuka, isinya membuatku duduk terpaku. Sebuah foto, usang, sudah sedikit menguning. Di foto itu, Ayunda tampak muda, sangat muda. Mungkin baru berusia 20-an. Ia berdiri di samping seorang pria tua yang tidak asing bagiku, ayahku. Tapi bukan itu yang membuat jantungku berdebar keras. Di latar belakang foto itu, ada aku. Anak kecil berusia sekitar 10 tahun, berdiri dengan ekspresi bingung sambil menggenggam tangan ibuku. Mata kecilku di foto itu menatap ke arah Ayunda. Dan seketika memori kecil yang lama terkubur itu muncul ke permukaan, kabur, tapi cukup kuat untuk mengguncangku. Aku ingat hari itu. Aku ingat bagaimana aku berdiri di depan rumah nenek, melihat ayah membawa wanita baru yang ia perkenalkan sebagai istrinya. Aku ingat betapa ibuku menangis di dapur sepanjang malam. Dan aku hanya duduk diam di tangga, mencoba memahami apa arti dari semua itu. Ayunda, dia bukan hanya ibu tiriku, dia adalah alasan kenapa keluargaku dulu berantakan. Aku menggenggam foto itu erat, tangan gemetar. Segalanya mulai terasa seperti racun yang baru menyebar ke seluruh tubuh. Aku butuh jawaban. Besoknya, aku memutuskan menemui seseorang yang tak pernah ingin kutemui sebelumnya, ayahku. Kami bertemu di sebuah kedai kopi dekat kantornya. Saat aku datang, dia sudah duduk, mengenakan kemeja tua yang agak lusuh. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Lebih letih, aku langsung duduk dan mengeluarkan foto itu. Ayunda, ceritakan semuanya. Tanpa bohong. Ayah menatap foto itu lama, sebelum akhirnya menghela napas. Kamu tahu, Dimas, aku dulu jatuh cinta pada Ayunda saat kamu masih kecil. Dia anak magang di kantorku, cerdas, cantik, dan muda. Lalu kamu ceraikan ibu demi dia. Dia mengangguk pelan. Iya, dan itu kesalahan terbesarku. Lalu kenapa kalian bercerai? Dia menatapku dengan mata yang kini tak lagi tajam, tapi penuh penyesalan. Karena ternyata dia tak seperti yang kupikir. Ayunda punya sisi gelap yang baru ku ketahui setelah kami menikah. Aku menyipitkan mata. Sisi gelap maksud ayah apa? Ayah menggeleng. Aku nggak tahu persis, tapi dia pernah bicara dalam tidur, menyebut-nyebut nama seorang pria dan seorang anak. Aku tak pernah tahu siapa mereka, tapi aku yakin masa lalunya menyimpan rahasia besar. Dan saat aku bertanya, dia mengamuk, menjadi dingin, tak pernah menjawab apapun dengan jujur. Kamu menyebut dia punya sisi gelap. Apa itu berarti dia berbahaya? Ayah menunduk, suaranya menurun. Aku tak pernah punya bukti, tapi setelah dia pergi, aku mendengar kabar tentang satu keluarga yang juga pernah dia dekati sebelumnya. Lelaki tua kaya dan anak tirinya. Kabar itu samar seperti gosip, tapi semua itu membuatku yakin Ayunda pandai menyimpan wajah. Aku duduk terpaku, lidahku keluh, hatiku perih. Seluruh keyakinanku mulai retak. Lalu kenapa kamu tak pernah bilang semua ini sebelumnya? Karena aku malu, Dimas, dan aku pikir kamu nggak akan pernah jatuh pada dia. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memandangi foto di tanganku. Pandangan Ayunda di foto itu tampak hangat. Tapi kini, aku tak tahu apakah itu hangat atau manipulatif. Dan tepat pukul 2 pagi, ponselku bergetar, pesan dari Ayunda. Aku minta maaf karena selama ini belum bisa jujur sepenuhnya. Tapi kalau kamu mau tahu segalanya, temui aku di Jogja, sendiri. Jangan bawa siapa-siapa, dan jangan bilang siapapun. Pesan itu mengakhiri bab yang penuh luka dan membuka pintu menuju kebenaran yang mungkin lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Aku sampai di Jogja menjelang sore. Langit mendung, dan angin musim hujan menyapu jalanan dengan lembut. Ayunda mengirimkan alamat sebuah rumah tua di pinggiran kota, bukan rumah tantenya seperti yang ia katakan sebelumnya.
Sesuatu di dadaku terasa tidak tenang sejak aku menerima pesan itu. Tapi seperti ditarik oleh kekuatan yang tak bisa kutolak, aku tetap datang. Rumah itu tampak usang, pagar depannya berkarat, dan halaman dipenuhi dedaunan kering. Saat aku mengetuk pintu, tak butuh waktu lama sampai Ayunda membukanya. Wajahnya pucat tanpa riasan, matanya sembab. Ia terlihat seperti seseorang yang telah lama memikul beban yang terlalu berat. "Masuklah," katanya lirih. Aku melangkah masuk. Ruangan itu sunyi, hanya ada satu lampu gantung kecil yang menyala. Aroma kayu tua dan debu memenuhi udara. Ayunda duduk di kursi rotan tua, tangannya mengepal di pangkuan. "Tempat apa ini?" tanyaku pelan. "Rumah orang yang pernah sangat berarti dalam hidupku," jawabnya. "Dan rumah tempat aku menyembunyikan bagian paling kelam dari masa laluku." Aku tak menjawab, menunggu, mengizinkannya mengurai semuanya, seburuk apapun itu. Ayunda menarik napas dalam. "Sebelum aku bertemu ayahmu, sebelum aku mengenal kamu, aku pernah menikah." Jantungku berdegup kencang. Suamiku pria tua, kaya raya, tapi juga kasar, pengontrol. Dia memperlakukanku seperti boneka. Tapi aku bertahan, karena waktu itu aku tak punya siapa-siapa. Kamu tak pernah cerita karena aku malu. Dan karena pernikahan itu berakhir, bukan karena perceraian, tapi karena kematian. Aku menegang. "Mati?" "Ya, suamiku meninggal, mendadak. Katanya serangan jantung. Tapi semua orang mulai berbisik bahwa aku terlibat, karena aku satu-satunya yang bersamanya malam itu." Mataku melebar. "Apa kamu?" "Tidak," jawab Ayunda cepat, keras. "Aku tidak membunuhnya, Mas. Tapi aku juga tak pernah bisa membuktikan itu. Dan sejak saat itu, semua orang melihatku seperti wanita pembawa sial, janda muda yang mencurigakan. Aku diusir dari rumah itu oleh anak tiriku. Aku menghela napas dalam, mencoba mencerna. Lalu kamu kabur ke Jakarta dan bertemu ayahku." Dia mengangguk pelan. "Ayahmu adalah pelarian. Aku pikir dia akan menyelamatkanku, tapi ternyata dia juga hanya menjadikanku tempat pelampiasan. Aku pergi dari rumah itu karena dia mulai kasar. Dan aku bertahan hidup dengan berpindah-pindah tempat. Jadi semua yang terjadi padamu adalah luka yang tak pernah kamu sembuhkan?" Air mata mulai jatuh dari pipinya. "Saat aku bertemu kamu lagi, Dimas, kamu dewasa, hangat, dan penuh perhatian. Aku tahu siapa kamu. Tapi aku juga tahu, kamu bukan lagi anak kecil yang aku kenal dulu. Kamu lelaki yang membuatku merasa aman. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa pantas dicintai." Aku duduk di depannya. Dunia di sekitarku berputar. Tak ada yang bisa kupastikan lagi, kecuali satu hal. Aku mencintainya. Tapi apakah itu cukup? "Lalu kenapa kamu panggil aku ke sini? Untuk cerita semua ini?" Ayunda menggenggam tanganku. "Karena aku hamil, Dimas." Kata-kata itu menghantamku seperti petir. "Apa? Kamu yakin?" Dia mengangguk. 3 minggu, aku sudah cek ke dokter, tapi aku tak bisa menanggung semuanya sendiri. Apalagi jika kamu memutuskan untuk meninggalkan aku karena masa laluku. Aku menatap matanya, mata yang dulu membuatku jatuh cinta, mata yang kini menyimpan seluruh penderitaan hidupnya, dan aku tahu pilihanku kini tak bisa setengah-setengah. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan mencoba. Aku akan melindungi kamu, anak kita, dan cinta ini." Ayunda menangis dalam diam, tapi kali ini air matanya terasa seperti pembebasan. Malam itu kami tidur di rumah tua itu, berdua, di bawah atap rapuh, di dalam pelukan yang tak sempurna, tapi sungguh-sungguh. Dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasa damai. Meski aku tahu badai belum benar-benar berlalu. Aku dan Ayunda memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Kami tahu itu langkah berani dan berisiko, tapi kami sepakat tak akan lari lagi. Kami akan hadapi segalanya bersama. Aku sudah bersiap untuk hujan cemoohan, tapi ternyata dunia lebih kejam dari yang kubayangkan. Kabar tentang Ayunda menyebar seperti api yang menjilat ilalang kering. Entah siapa yang membocorkan masa lalunya, tapi dalam hitungan hari, media sosial, portal gosip, dan bahkan televisi lokal
mulai mengulik wanita muda misterius yang pernah menikahi ayah dan anak. Judul-judul berita tak berperasaan, cinta terlarang ibu tiri dan anak tiri nyata di Jakarta. Istri simpan rahasia kelam, diduga terlibat kasus kematian suami tua. Kisah cinta menjijikkan, publik menilai hubungan mereka amoral. Ponselku tak berhenti berdering. Rekan kerja, teman lama, bahkan orang yang dulu hanya tahu namaku dari media sosial, semua ikut bicara. Kebanyakan mengutuk, sebagian menghina, sisanya hanya ingin tahu lebih banyak agar bisa bergosip lebih puas. Aku dipecat dari kantor, alasannya menjaga reputasi perusahaan. Ayunda diboikot oleh komunitas seni tempat ia biasa berkarya. Pameran lukisannya dibatalkan. Klien-klien menjauh. Bahkan tetangga di apartemen kami mulai memelototi kami seolah kami pembunuh. Yang lebih menyakitkan, ibuku menelepon untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tapi bukan untuk berdamai. Kamu sudah gila, Dimas. Menikahi wanita yang pernah menghancurkan keluarga kita, dan sekarang kamu bela dia seolah dia korban. Dia hamil, anak kami. Aku nggak bisa tinggalin dia. Anak itu tumbuh dari dosa. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang dengan semua ini? Dunia nggak akan pernah membiarkan kalian bahagia. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Hari itu aku menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai lelaki dewasa, aku menangis seperti anak kecil. Seminggu setelah kami pulang, Ayunda dipanggil pihak kepolisian. Bukan sebagai tersangka, tapi untuk dimintai keterangan ulang atas kematian suami lamanya. Kasus lama itu mendadak dibuka kembali. Dan meski tidak ada bukti baru yang memberatkannya, tekanan dari publik dan media membuat polisi bersikap hati-hati. Aku mendampinginya ke kantor polisi. Setelah pemeriksaan, Ayunda duduk di bangku luar, wajahnya pucat dan matanya kosong. Aku capek, Mas, bisiknya. Mereka semua memperlakukan aku seolah aku monster. Aku genggam tangannya erat. Kita akan lewati ini, Yun, kita kuat. Enggak, aku enggak kuat. Kadang aku pikir mungkin lebih baik kalau aku enggak pernah menikah sama kamu. Biar kamu enggak harus tanggung semua ini. Jangan bilang gitu. Aku cuma takut kalau suatu hari kamu bangun dan sadar, kamu menyesal memilih aku. Aku menatap matanya. Wajah wanita yang pernah menjadi ibu tiriku, kini istriku dan calon ibu dari anakku. Wajah yang telah mengalami lebih banyak luka daripada yang bisa kubayangkan. Aku memilih kamu bukan karena kamu sempurna, Yun, tapi karena kamu satu-satunya orang di dunia ini yang membuat aku merasa hidup. Air mata mengalir di pipinya. Kami saling berpelukan di bangku itu, dikelilingi pandangan sinis, lensa kamera, tersembunyi, dan berita yang terus bergulir. Tapi di dalam pelukan itu kami menciptakan dunia kecil sendiri. Dunia yang mungkin dibenci banyak orang, tapi dunia yang nyata bagi kami. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu tahu semua tentang Ayunda? Ada satu rahasia lagi yang belum dia ceritakan, dan kalau kamu tahu, mungkin kamu nggak akan bisa tidur malam ini. Pesan itu membuat darahku membeku. Aku balas cepat, siapa kamu? Tak ada jawaban. Hanya satu foto muncul sebagai balasan. Foto itu menunjukkan seorang pria muda, mirip denganku, terlalu mirip, dengan catatan di bawahnya. Ayunda menyembunyikan anak, dan kamu bukan pria pertama yang dia buat jatuh cinta. Dunia kami mulai runtuh kembali, dan kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam. Apa rahasia terakhir Ayunda, dan apa aku sanggup menghadapinya? Aku duduk di ruang tamu apartemen kami, menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Foto pria muda itu begitu mirip denganku. Seolah aku melihat bayangan diriku sendiri, tapi dengan tatapan berbeda, penuh luka dan kesedihan. Siapa dia? Anak Ayunda yang disembunyikan? Aku mengirim pesan pada Ayunda, memintanya jujur, tapi selama 2 hari tak ada balasan. Aku merasa seolah semua yang kupunya runtuh menjadi abu. Aku mulai menggali lebih dalam, berkeliling Jogja, mencari orang-orang yang pernah mengenal Ayunda, menelusuri masa lalunya. Semakin dalam aku menyelidiki, semakin banyak luka lama yang kutemukan. Teman lama Ayunda mengaku tidak tahu keberadaan pria muda di foto itu.
Tapi mereka setuju satu hal. Ayunda punya masa lalu yang penuh rahasia dan penderitaan. Suatu sore saat aku hampir putus asa, Ayunda datang. Wajahnya lelah, matanya sembab, tapi ada tekad yang tak bisa kusembunyikan. Dimas, aku harus jujur. Ada sesuatu yang belum aku ceritakan, karena aku takut kehilangan kamu. Aku menarik napas dalam-dalam, menyiapkan diri mendengar apapun. Pria di foto itu adalah saudara kembarku. Aku terdiam. Saudara kembar? Kami terpisah saat bayi. Dia diadopsi oleh keluarga lain, jauh di luar negeri. Aku baru tahu keberadaannya beberapa tahun lalu. Lalu kenapa dia terlihat seperti kamu? Karena kami kembar identik, Mas. Aku terkejut tapi belum selesai. Saudaraku itu, dia sakit parah. Aku datang ke Jogja karena dia butuh aku, dan aku janji akan menjaganya sampai dia sembuh. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada dia? Ayunda menunduk. Dia bukan anakku, Dimas, tapi dia adalah darah dagingku. Aku menyembunyikannya bukan karena malu, tapi karena aku takut dunia menghakimi aku lagi. Aku meraih tangannya, menatap matanya yang penuh kejujuran dan ketakutan. Aku mencintaimu, Yun. Semua ini tidak mengubah apa-apa. Kami berpelukan erat, melepas beban yang sudah lama kami pikul sendiri. Namun, kenyataan itu tak membuat segalanya mudah. Keluarga, media, dan masa lalu terus membayang mengancam menghancurkan kami. Setelah semua badai yang kami lalui, aku dan Ayunda berdiri di ambang babak baru kehidupan kami. Rumah tua di Jogja kini hanya jadi kenangan, digantikan dengan apartemen kecil yang kami sebut rumah. Tempat di mana aku belajar untuk mencintai tanpa syarat, dan Ayunda belajar untuk percaya lagi. Hari itu, aku duduk di ruang tamu, melihat Ayunda yang tengah menyiapkan susu untuk anak kami yang sebentar lagi lahir. Perutnya membuncit, tanda nyata dari kehidupan baru yang kami jaga bersama. Kamu tahu, Mas, katanya sambil tersenyum. Aku pernah takut cinta ini tak akan pernah bertahan. Tapi lihatlah kita sekarang. Aku meraih tangannya, menggenggam lembut. Aku juga pernah takut kehilangan kamu. Tapi sekarang aku tahu, cinta kita lebih kuat dari segala luka dan rahasia. Kami berdua tahu, tidak semua orang akan menerima kami. Keluarga besar masih menjauh. Beberapa teman memilih untuk menutup pintu. Namun, aku percaya bahwa keluarga sejati adalah yang kita bangun sendiri. Suatu malam aku menerima telepon dari ayahku. Suaranya serak dan penuh penyesalan. Dimas, aku ingin minta maaf. Aku terlalu cepat menghakimi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mengangguk, air mata menetes. Ayah, aku juga ingin memulai kembali. Perlahan, dinding-dinding yang retak mulai diperbaiki. Namun yang terpenting adalah kami yang tetap bertahan. Bulan demi bulan berlalu. Anak kami lahir dengan sehat dan membawa cahaya baru dalam hidup kami. Ayunda semakin kuat, dan aku semakin yakin bahwa keputusan kami untuk tetap bersama adalah yang terbaik. Meski masa lalu masih mengintai, kami memilih untuk menatap masa depan. Masa depan yang penuh harapan dan cinta. Aku tahu, hidup kami tidak sempurna. Tapi cinta kami nyata. Dan itulah yang paling berarti.